Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Stadion Utama Sumatera Utara diresmikan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Deli Serdang. Presiden Joko Widodo kini kembali mendapat kebahagiaan dengan kelahiran cucu perempuannya. Bawaslu Kabupaten Deli Serdang menegaskan kepada ASN terkait larangan ikut dalam kampanye pasangan calon kepala daerah. Kita ke informasi pertama. Presiden Joko Widodo meresmikan Stadion Utama Sumatera Utara di Kabupaten Deli Serdang. Presiden berharap stadion ini dapat dirawat dan digunakan dengan baik dan melahirkan generasi atlet yang berprestasi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Stadion Utama Sepak Bola di kawasan Sport Center di Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Presiden hadir bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Sebelumnya, Stadion Utama Sumatera Utara sempat dijadikan sebagai lokasi penutupan Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumut yang ke-21. Stadion Utama Sumatera ini memiliki kapasitas 25.000 penonton dan dibangun dengan menyerap dana APBN senilai 587 miliar. Diharapkan kedepannya stadion ini dapat dirawat dan dijaga hingga dapat terus digunakan untuk kegiatan olahraga daerah maupun nasional bahkan internasional. Yang ingin titip agar setelah PON dan setelah hari ini, stadion dan fasilitas yang ada di sekitar ini segera diserahkan kepada pemakai. Kalau stadion ini bisa diserahkan kepada klub sepak bola yang ada di Sumatera Utara, entah itu PSMS, entah itu PSDS atau yang lainnya. Dengan demikian, peresmian Stadion Utama Sumatera Utara telah diresmikan. Di sela kegiatan peresmian tersebut, Presiden Joko Widodo menyempatkan waktu untuk melihat dan bermain sepak bola bersama atlet sepak bola ketika mencoba standar lapangan di Stadion Utama Sumatera Utara. Diharapkan dengan fasilitas yang diberikan, Sumatera Utara dapat terus melahirkan generasi atlet yang berprestasi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Buah hati pertama Kaisang Pangarep dan Erina Gudono lahir pada 15 Oktober lalu. Kelahiran bayi perempuan tersebut tentunya menambah kebahagiaan keluarga Presiden Joko Widodo. Kunjungan kerja ke Medan selama 2 hari di Sumatera Utara dan Aceh membuat Presiden Joko Widodo belum bertemu dengan sang cucu. Putra kedua Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan sang istri baru saja dikaruniai buah hati bernama Bebingah Sangtan Sahayu. Istri Kaisang, Erina Gudono, telah melahirkan bayi perempuan di RSI Abunda Menteng, Jakarta Pusat hari Selasa 15 Oktober lalu. Bebingah Sangtan Sahayu merupakan cucu ke-6 dari Presiden Joko Widodo. Ada acara di Medan, setelah lahir tadi pagi, saya juga sudah ke sana tadi, habis subuh tadi, sudah ke rumah sakit, tapi memang saat itu belum lahir, dan saya tinggal ke Aceh, tadi sudah mendapatkan kabar sudah melahirkan perempuan. Kita ke informasi lain. 3 hari terisolir, akses jalan perbatasan Kabupaten Karo dan Dairi yang tertimbun longsor kini mulai bisa dilalui. Proses pembersihan jalan mengerahkan sejumlah alat berat.
Petugas gabungan TNI, Polri, dan aparat pemerintah Kabupaten Karo dan Dairi masih memfokuskan rehabilitasi pada desa di perbatasan yang terisolir akibat banjir bandang disertai longsor. Salah satunya dengan cara mengerahkan sejumlah alat berat untuk mengeruk dan membersihkan sisa tanah akibat longsor. Sebelumnya, 6 desa dan 5 dusun di 2 Kabupaten Karo dan Dairi tertimbun longsoran. Dengan terbukanya akses jalan, sejumlah warga dapat kembali ke rumah untuk membersihkan material yang menutupi bangunan. Ada 9 rumah yang rata akibat tersapu banjir bandang dan longsor tidak lagi dapat ditempati. Beberapa desa sudah terisolir, di mana dari desa akses dari Juhar ke Ketaran, Ketaran ke desa Ketawaran, dari Ketawaran ke desa Naga pun tidak bisa dilalui, dari desa Naga ke Kedipen pun tidak bisa dilalui. Jadi kami sudah berusaha. Jadi hari ini semuanya akses jalan menuju desa-desa yang terisolir sudah bisa tembus, sudah bisa dilalui hari ini. Sementara sebagian warga masih bertahan di pengungsian karena khawatir akan longsor susulan, mengingat hujan deras dan angin kencang masih terjadi. Tutia Lewelubis melaporkan dari Karo. Sejumlah kendaraan rusak setelah mengisi BBM Pertalite di SPBU Jalan Sang Nawaluh, Kota Pematang Siantar. Warga pun datang dan marah meminta pertanggungjawaban pihak SPBU. Sejumlah warga datang dan meluapkan kemarahannya ke SPBU di kawasan Jalan Sang Nawaluh, Kota Pematang Siantar. Kamis siang itu warga emosi karena usai membeli BBM jenis Pertalite, mereka menemukan BBM tersebut bercampur dengan air. Akibatnya kendaraan yang digunakan jadi rusak. Tak hanya kendaraan pribadi, sejumlah sopir angkot juga mengeluh kendaraannya mogok usai membeli BBM di lokasi tersebut. Jam 8:05. Jadi pas habis itu langsung mati ya Pak? Langsung mati total. Terus kita dengar dari masyarakat yang di situ bahwa di sini ada kejadian memang udah banyak yang komplain, kita datang ke sini menuntut gimana apanya. Terus jadi, mobil abang sekarang gimana? Mau diderek Bang. Mau diderek kemarin. Kesini. Sudah minta pertanggungjawaban dari pihak SPBU? Pertanggungjawabannya gimana Bang? Tapi sudah nanya. Tadi gimana? Dibagusin, karena kan sini kan mobil kan tidak ada, itu kan kerusakannya kan harus dibawa ke showroom. Yeah. Karena kan mobil saya kan elektronik semua itu, bukan mobil yang di mana kan. Cuma belum ada responnya sampai keputusannya, menunggu dari toke atau gimana. Sementara tokenya sampai sekarang belum datang. Sementara itu belum ada penjelasan dari pihak SPBU. Polisi pun turun tangan untuk menelusuri kasus ini dengan mengambil sampel BBM. Hingga kini SPBU kawasan Jalan Sang Nawaluh belum beroperasi kembali. Yana Asmara melaporkan dari Pematang Siantar. Seorang wisatawan asal Medan hilang terseret ombak saat bersuah foto di tebing pantai Kedung Tumpang, Tulung Agung, Jawa Timur. Pencarian korban terus dilakukan oleh petugas gabungan dengan menyisir jalur laut. Kencangnya gulungan ombak menyeret tubuh seorang wisatawan di pinggir tebing di pantai Kedung Tumpang, Tulungagung, Jawa Timur pada hari Minggu lalu. Peristiwa maut itu bermula saat korban, yaitu pria 20 tahun asal Medan bernama Roni Joshua Simanjuntak, tengah berwisata ke pantai bersama rekan-rekannya dari Kediri. Saat korban bersuah foto di pinggir tebing, tiba-tiba ombak besar menghantam. Tubuh korban seketika terhempas dan jatuh ke laut. Ternyata ada dari salah satu temannya ini yang tersambar ombak dan sampai sekarang belum ditemukan. Pencarian korban terus dilakukan oleh petugas gabungan dengan menyisir jalur laut. Petugas juga mengimbau agar wisatawan yang beraktivitas di pantai selalu siaga, mengingat gelombang tinggi masih berpotensi terjadi. Danu Sukendro melaporkan dari Tulungagung, Jawa Timur.